Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semoga sehat walafiat, tetap semangat, dan selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak yang ibu banggakan, pembelajaran matematika peminatan hari ini akan membahas penggunaan turunan fungsi trigonometri. Sebelum kita belajar tentang materi yang akan dibahas hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Baik anak-anak yang ibu banggakan, kita mulai membahas tentang penggunaan turunan fungsi trigonometri yang mempunyai kompetensi dasar 3.4 menjelaskan keberkaitan turunan pertama dan kedua suatu fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, kemiringan garis singgung, serta titik belok dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, dan kemiringan garis singgung, serta titik belok dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Ruang lingkup materi yang ada pada bab ini adalah A. Nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri. B. Garis singgung kurva fungsi trigonometri. C. Interval naik dan interval turun fungsi. D. Titik stasioner dan titik belok fungsi. E. Selang kemonotonan fungsi trigonometri. F. Kecekungan pada fungsi trigonometri. G. Penerapan turunan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak yang ibu banggakan, sekarang kita akan mempelajari tentang nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Hubungan turunan fungsi trigonometri dengan nilai maksimum dan minimum adalah sebagai berikut. Definisi. Misalkan D merupakan daerah asal fungsi f yang memuat titik C, maka dapat dikatakan bahwa A. FC adalah nilai maksimum fungsi f pada daerah D jika FC lebih dari atau sama dengan fx untuk semua x di D. B. FC adalah nilai minimum fungsi f pada daerah D jika FC kurang dari atau sama dengan fx untuk semua x di D. C. FC adalah nilai ekstrim fungsi f pada daerah D jika ia adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Langkah-langkah menentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi fx pada suatu interval tertutup adalah sebagai berikut. 1. Tentukan turunan pertama fungsi fx, yaitu f aksen x. 2. Carilah nilai x yang memenuhi f aksen x sama dengan 0. Ketiga, hitunglah nilai fx untuk setiap nilai x yang memenuhi f aksen x sama dengan 0. 4. Simpulkan bahwa nilai fx terbesar adalah nilai maksimum dan nilai fx terkecil adalah nilai minimum. Baiklah anak-anak yang ibu banggakan, untuk lebih memahami tentang materi yang sudah ibu jelaskan tadi,
Mari kita lihat contoh soal berikut. 1. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi fx sama dengan 2 cos x pada interval 0 sampai dengan 2 phi radian. Penyelesaian. Diketahui fx sama dengan 2 cos x, maka turunan pertama dari fx adalah f aksen x sama dengan negatif 2 sin x. Apabila f aksen x sama dengan 0, maka didapatkan negatif 2 sin x sama dengan 0. Akibatnya sin x sama dengan 0 dan nilai x yang memenuhi adalah 0, phi radian dan 2 phi radian. Nah, untuk menentukan nilai minimum maksimumnya kita substitusikan nilai x yang sudah diperoleh tadi ke fungsi fx. Sehingga untuk x sama dengan 0, maka f0 sama dengan 2 kali kosinus 0 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Untuk x sama dengan phi, maka f phi sama dengan 2 kosinus phi sama dengan 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2. Untuk x sama dengan 2 phi, maka f2 phi sama dengan 2 cos 2 phi sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Dari ketiga nilai yang kita peroleh barusan, maka kita perhatikan yang terbesar adalah 2 dan yang terkecil negatif 2. Sehingga kita simpulkan bahwa nilai minimum fungsi fx adalah negatif 2 dan nilai maksimum fungsi fx adalah 2. Kita lanjutkan dengan contoh kedua. Tentukan nilai minimum dan nilai maksimum fungsi gx sama dengan 3 per 2 sin x ditambah 3 pada interval 0 sampai dengan 2 phi radian. Penyelesaiannya, diketahui gx sama dengan 3 per 2 sin x ditambah 3. Kita ingat lagi sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Nah, kita misalkan U sama dengan 3, maka U aksen sama dengan 0 dan phi sama dengan 2 sinus x ditambah 3, maka phi aksen sama dengan 2 kosinus x. Kita ingat kembali rumus turunan, kalau gx sama dengan U per phi, maka g aksen x sama dengan U aksen phi dikurang U phi aksen per phi kuadrat. Maka kita dapatkan g aksen x sama dengan 0 kali 2 sin x ditambah 3 dikurang 3 kali 2 kosinus x per 2 sin x ditambah 3 dikuadratkan. G aksen x sama dengan negatif 6 cos x per 2 sin x tambah 3 dikuadratkan. Titik ekstrim dicapai pada saat g aksen x sama dengan 0, sehingga kita dapatkan negatif 6 cos x per 2 sin x tambah 3 dikuadratkan sama dengan 0. Enam cos x sama dengan 0, akibatnya cos x sama dengan 0 dan nilai x yang memenuhi adalah phi per 2 dan 3 per 2 phi radian. Langkah berikutnya yaitu x sama dengan phi per 2 dan 3 phi per 2 kita substitusikan pada gx sehingga diperoleh g phi per 2 sama dengan 3 per 2 sin phi per 2 ditambah 3 sama dengan 3 per 2 kali 1 ditambah 3 sama dengan 3 per 5. G 3 phi per 2 sama dengan 3 per 2 sin 3 phi per 2 tambah 3 sama dengan 3 per 2 kali negatif 1 ditambah 3 sama dengan 3. Dari kedua nilai yang kita peroleh, maka kita simpulkan bahwa
nilai minimum Gx sama dengan 3/5 dan nilai maksimum Gx sama dengan 3. Demikian contoh soal yang kita bahas untuk contoh kedua. Mudah-mudahan semuanya bisa memahaminya. Baiklah anak-anakku, setelah kita membahas materi dilengkapi dengan contoh soal, kegiatan berikutnya yaitu kita melakukan latihan soal. Nah, soal-soalnya sudah Ibu berikan di dalam slide berikut. Ada 5 buah soal dan Ibu berharap semuanya mau mencoba mengerjakan soal dan hasilnya harus dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang, dan Ibu berdoa mudah-mudahan semuanya semangat, diberikan kemudahan, diberikan kemampuan, dan tentu saja kalian semua, kita semua sehat walafiat dan selalu ada dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apabila kalian menghadapi kendala, boleh kalian chat melalui WA group. Kita ucapkan untuk pembelajaran hari ini kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.